Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, di mana Engkau terus menolong kami di dalam setiap perjalanan hidup kami, dalam melewati setiap proses demi proses yang telah Tuhan percayakan untuk kami nikmati. Dan pada saat ini Tuhan, kami merindukan untuk mendengarkan firman-Mu, bersabdalah bagi kami. Buka hati pikiran kami, fokuskan kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu. Dan terlebihnya Tuhan, kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan, waktu ini kami serahkan di tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita buka kitab kita Bapak Ibu yang sesuai terkasih. Mari kita buka dari perjanjian lama, dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2. Di bawah judul perikop, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, pasti di antara kita memiliki rasa suka di dalam hal tertentu. Dan rasa suka yang kita miliki itu pastinya berbeda-beda. Mungkin ada di antara kita yang menyukai di dalam bidang menulis, membaca, atau suka jalan-jalan dan lain sebagainya. Jika kita melakukan hal yang kita sukai, pasti konsekuensinya adalah kita merasakan yang namanya bahagia dan senang. Nah, demikian juga Raja Daud pada waktu itu memiliki kesukaan dalam satu hal yang paling penting, dan itulah yang akan kita renungkan di hari ini. Dan pada saat ini firman Tuhan ini saya membaginya di dalam 2 poin yang penting. Yang pertama, kebahagiaan orang yang mengenal Tuhan. Kebahagiaan orang yang mengenal Tuhan. Hal ini bisa kita lihat di ayat 1. Di sana Daud mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Di sini Daud mengatakan berbahagialah. Mengapa Raja Daud mengatakan hal demikian? Karena jalan menurut nasihat orang yang fasik bersifat jahat dan membawa ke dalam dosa. Contohnya, menasihati seseorang supaya tidak bekerja dengan mengatakan kalau bekerja itu hanya menghabis-habiskan waktu saja. Dan itu sudah menjadi kejahatan. Demikian juga seterusnya, Raja Daud mengatakan, berbahagia orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, sebab jalan orang berdosa hanya membawa kepada kecelakaan. Bahkan demikian juga orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah orang tersebut. Mengapa Bapak Ibu? Sebab jika kita bergabung dalam kumpulan pencemooh, maka itu akan membawa kita ke dalam kehancuran. Mengapa Raja Daud mengatakan berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak ikut dalam kumpulan pencemooh itu? Ternyata ini merupakan jalan menuju maut, Bapak Ibu.
Karena ketiga hal ini merupakan jalan yang dilalui oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan jalan orang-orang yang berdosa. Untuk itu, setiap orang yang tidak melalui ketiga hal ini, ia harus berbahagia karena masih tetap berada di dalam jalan yang benar dan tetap berada di jalan yang masih diinginkan oleh Tuhan. Bagian yang kedua ialah kesukaan orang yang mengenal Tuhan. Hal ini bisa kita lihat di ayat 2. Di sini Raja Daud menyatakan bahwa kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Berarti itu sudah menjadi hobinya dan kesenangannya, bahkan kegembiraannya. Bukan hanya suka, tetapi merenungkan Taurat itu siang dan malam, yang merupakan benar-benar menghidupi firman Tuhan tersebut setiap waktunya. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan pada hari ini menegur kita kembali, jika ada di antara kita yang saat ini masih berjalan menurut nasihat orang fasik atau ikut dalam kumpulan pencemooh, marilah kita segera keluar dari jalan tersebut. Karena jalan itu merupakan jalan orang yang tidak mengenal Tuhan dan yang merupakan jalan menurut, bahkan menuju maut. Kemudian firman Tuhan ini menyadarkan kita kembali sejauh mana kita menyukai dan merenungkan, mencintai tentang firman Tuhan yang sudah kita dengar, baik dari gereja, baik dari PA-PA, bahkan terlebih-lebihnya firman Tuhan yang sering kita dengar setiap harinya. Tuhan menolong kita melakukan firman ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur di hari ini Tuhan ingatkan kami mengenai bagaimana kami hidup menurut jalannya Tuhan. Tuhan bantu kami di dalam melakukan firman ini. Hendaklah kami boleh hidup di jalannya Tuhan, menuruti segala firman Tuhan. Bahkan Tuhan, kami boleh melakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Kami boleh terus-menerus merenungkan, mencintai Taurat-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Kami serahkan sepenuhnya di tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat melakukan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.